Kalau gue ada di hubungan yang posesif, yang penting gue pergi. Karena menurut gue berarti dia itu nggak percaya dong sama gue. Kalau misalnya dalam hubungan kan yang penting saling percaya dong. Saling percaya. Kalau misalnya udah nggak ada kepercayaan lagi ya udah apa. Tapi dibalik semua itu kan kita terikat oleh namanya pacaran. Sayang. Oke. Memori. Nyaman. Iya sih benar. Lalu bingung ya mikirin. Iya karena banyak banyak cewek yang nggak bisa. Bener. Nggak bisa lepas. Salah satunya gue. Oke guys, jadi kita mau ngomongin salah satu problem yang selalu dan kayak terlalu sering banget terjadi dalam suatu hubungan remaja, dewasa, maupun yang udah berumah tangga, pasti ini udah ada sih. Tapi sebelum itu, gue pengen kenalin dulu teman-teman gue. Di sini ada Edi, ada dan juga ada Ika. Nah, salah satu topik yang mau kita omongin dan pasti ini sering didengar sama semua orang adalah posesif nih. Ya. Kan? Gue sering lihat Instagram curhat gitu. Yes, dan ada orang yang senang diposesifin, ada juga yang enggak. Tapi sebenarnya menurut kalian sendiri makna posesif itu apa? Posesif itu kan sebenarnya tujuannya adalah supaya pasangan tidak terpicut orang lain. Menyeleneh gitu ya. Atau hilang pergi dari yang punya yang pasangan. Itu kan tujuan posesif. Cuman akhirnya jadi kayak mengkang, nggak boleh kemana, nggak boleh ngapa-ngapain, ini nggak boleh, apa dilarang, padahal baru pacar. Nah tapi kalau misal nih, ya kan dari mumpung ada cewek cowok, Iya, ya kan bener Iya, gak sih? bener. Jadi harus ada versinya nih. Kalau versi posesif dari cewek dulu, menurut lo deh. Kalau versi posesif, ini gue yang posesifnya atau cowoknya yang posesif? Elunya deh. Elunya dulu aja, Oh, jadi yang masing-masing posesif. dulu aja. Posesif ke gua gitu gimana? Iya, asik. Cintain gitu maksudnya. Kalau gue mungkin lebih ke ini sih, yaitu tadi cemburuan. Nggak suka ngelihat cowok yang terlalu deket sama cewek lain, walaupun katanya cuma temen gitu. Itu sih pasti. Tapi balik lagi kepercayaan. Kalau misalnya emang udah saling percaya, ya udah gitu. Jangan terlalu, maksudnya kalau misalnya kita terlalu ngekang, nanti kan jatuhnya si cowok ini malah nggak nyaman. Gue nggak suka, apalagi cowok kan sukanya bebas gitu kan. Boleh sih. Gitu. Oke, itu nanti kali ya ngomongin, soalnya kan kalau siapa? Ika, sorry kalau Ika kan kita ngomonginnya versi yang makna posesif sendiri, pencegahannya nanti deh gitu kan. Terus kalau buat lu, Bal, Posesif itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau udah berlebihan sih menurut gua. Bentuknya kayak mana tuh kalau berlebihan? Contohnya? Masih pacaran posesif mengekang berlebihan. Contoh. Kalau laporan pacaran wajar. iya sih wajar. Maksud gua, lu ngapain sih kesana? Lu nggak usah dilarang. Terus lu misalnya cewek gua, misalnya. Gak apa-apa kok, bener juga ya. Gitu. Terus? Lu pasti punya kawan dong cowok, ya kan? Dan lu chatan, langsung gua ganti nomor WA lu. Itu udah kelewatan. Oh itu udah over lah. Yang gua apa ya? Kalau posesif itu menurut gua wajar, tapi kalau yang udah lebih over gitu tuh posesifnya itu menurut gua nggak wajar. Apalagi kalau udah main Tangan. fisik. Iya, nggak sehat sih, hubungannya nggak sehat. Tapi kalau gue lebih kayak kalau gue nih misalkan gue punya pasangan, gue nggak posesif. Gue lebih kayak terserah lu mau kayak gimana, mau deket sama siapa, urusan lu. Karena kalau misalkan lu nggak bisa jaga hubungan ini, berarti lu nggak layak buat gue. Jadi gue ngebebasin gitu. Gue nggak ngelarang-larang. Karena buat apa gue ngelarang orang yang jelas-jelas ibarat kata nggak bisa jaga. Iya betul. Gue lebih ke situ sih. Sama misalnya nih, lu kalian berdua nih ya, nanggepin cowok yang posesif berlebihan itu apa yang harus kalian berdua lakuin? Kalau gue ada di hubungan yang posesif, yang penting gue pergi. Karena menurut gue berarti dia itu nggak percaya dong sama gue. Kalau misalnya dalam hubungan kan yang penting saling percaya dong. Saling percaya. Kalau misalnya udah nggak ada kepercayaan lagi ya udah apa. Tapi dibalik semua itu kan kita terikat oleh namanya Pacaran. sayang. Oke. Memori. Nyaman. Iya sih benar. Lalu bingung ya mikirin.
Iya karena banyak Lu kan banyak cewek yang nggak bisa bener. bisa Salah lepas. satunya gua. Oh, nggak bisa lepas. Enggak. Ya gue tahu lu nggak bisa lepas dari gue tahu. Maksudnya nggak bisa diposesifin gitu loh, nggak bisa diposesifin. Iya, di sisi lain lu sayang sama dia. Tapi di sisi lain juga Lu nyaman sama dia. Lu kesel sama dia. Tapi nggak bisa. Nggak bisa, dan lu memaksakan ini. Lu, gua bodo amat, gua harus pergi. 1000 cara cowok. Tiba-tiba merayu dengan 1000 kata. Oke. Lulu. Dan lu mulai lagi nih, dulu. Dan gitu lagi tetap. Kayak mana coba? Tergantung. Hmm. Lebih banyak bahagianya sama dia atau lebih banyak Sakitnya. sakitnya sama dia. Lebih banyak sakitnya mending Ya udah, tinggalin. walaupun Walaupun sayang. Karena ya pasti kalau misalnya ya sayang sih nggak ini ya, nggak munafik ya maksudnya. Kalau misalnya gue mikirnya gue masih muda gitu ya. Gue masih pengen hidup sendiri. Maksudnya pengen berkarya gitu kan. Gue nggak mau dikekang kayak gitu. Kalau misalnya gue dikekang, otomatis gue nggak bisa ngapa-ngapain Iya. dong. Gue nggak bisa. Pun kalau misalnya gue pacaran, gue nanti nggak punya teman dong jatuhnya nanti. Bucin jatuhnya kan. Itu nggak sehat lah jatuhnya. Dia itu pokoknya maksud gue tuh gini nih ya. Elu nih, Mbak jawab dulu Mbak. Karena gue nggak mungkin potong lo persilakan. Cek dulu nih. Oh bang Awo. Sama tuh dari situ kan tuh bisa dapat Pertanyaan gue ini memotivasi buat para wanita nih yang kalau diposesifin pacarnya sangat-sangat ya Allah. Gue kadang sedih gue ngebayangin begitu. Jadi gini lanjut ya kita pertanyaannya. Oke. Yang kita lagi pertanyaan tadi nih. Dipukul udah. Dihina udah. Kayak wanita gak ada harga diri lah. Kalau dia ngomong kita cuma salah sedikit. Cemburuan banget. Ya kan? Lu tuh gimana caranya lu benci sama dia? Biar lu bisa ninggalin dia. Karena ya dari presentasi survei membuktikan wanita ingin meninggalkannya, tapi kembali lagi ke memori, gua sayang sama dia, gua cinta sama dia, Ya itu tadi, gitu. lihat dulu bahagianya itu semana, sedihnya itu semana. Kalau misalnya bahagianya lebih banyak, ya mending tinggalin. Memang itu sih, mungkin kebanyakan orang kayak susah untuk ninggalinnya karena sayang gitu ya. Karena nggak bisa nggak bisa tanpa dia lah gitu ibaratnya. Cuman ya lo harusnya sayang sama diri lo sendiri gitu loh, jangan sayang sama orang lain gitu. Karena kalau lo nggak berani untuk ngambil tindakan, ya udah lo sendiri yang sakit gitu loh. Itu tergantung pilihan orang sih sebenarnya. Ya, tambahin juga sih ya sebenarnya kalau gue sebagai cewek nanggepin omongan ini kalaupun ada perempuan yang nggak bisa lepas dari laki-laki yang posesif, nggak mungkin segampang itu dia bilang nggak bisa lepas. Kalau perempuan udah bisa nyangkut sama satu cowok, berarti ada satu hal yang bikin perempuan itu nyaman lebih dari apa yang dia sangka. Artinya cowok itu bisa ngambil hati dia lebih dari apa yang dia tahu gitu. Itu satu. Yang kedua, bener juga, banyakan membahagiakan atau menyakiti nih gitu kan. Soalnya kalau posesif, menurut gue ya, posesif itu muncul karena ada rasa sayang, ada rasa cinta gitu. Tapi seperti apa dia memperlakukan posesifnya tergantung orangnya. Kalau posesifnya ke positif, karena bisa aja loh. Ini si pria, ini si wanita, ya, ini pria, ini wanita. Pria ini posesif ke wanitanya, takut kehilangannya, ya kan? Walaupun dia bukan siapa-siapanya nih, tapi dia posesif karena sudah pernah menjadi mantan misalnya, ataupun masih pacaran. Si pria ini biasanya posesif bukan karena takut kehilangan, bukan karena takut kehilangan hanya dia yang dimiliki saja ya, maksud gua. Dia bermain wanita lain, ya kan? Bermain. Dia posesif dengan wanita dia yang dia pengen seriusin. Kenapa? Karena dia hanya bermain dengan wanita lain. Dikala dia sudah bosan dengan wanita lain, dia bisa balik lagi dong ke sini. berarti apa coba? Sering kan ada dengar Itu udah survei gua membuktikan itu sih. gue juga sering dengar sih, jadilah perempuan sebagai rumah dari seorang pria. Jadi kemanapun dia pergi, dia bakal balik ke perempuan ini, gitu kan. Kalau menurut gue sih, kalau misalkan perempuan udah kayak gitu, berarti dia udah ngeresiko. Maksud gue gini, kalau misalkan si pria itu lebih milih untuk sama kalau gue bilang posesif itu nggak salah. Posesif nggak salah kalau misalkan mereka masih sama-sama pacaran. Tapi kalau udah nggak ada hubungan apa-apa dan posesif itu masih berlaku, itu posesif yang salah. Kalau menurut gue. Soal pacaran juga sama kan. Lo mau putus atau mau enggak tuh hak
udah berdua, tapi nggak bisa sepihak. Kalau sepihak tuh egois menurut gue ya, karena mereka jalaninnya bareng-bareng. Bener. Masa pisahnya mau sepihak gitu kan? Kalaupun memang harus sepihak, sepihaknya lagi memang harus bisa menerima. Tapi kalau misalnya udah pisah, menurut gue benteng terbesar ada di perempuan. Karena perempuan tuh kalau udah jatuh hati sejatuh-jatuhnya sama laki-laki bakalan susah. Mau cowoknya mau jelek, jarang mandi, mau kayak apapun dia bakal terima. Tapi kalau misalkan udah enggak fix, pasti nggak bakal bisa. Balik lagi ke perempuannya. Kalau emang bener kalau misalnya bilang perempuan tuh bego ya, udah tau dikasarin segala macam. Tapi kalau misalnya konteksnya masih pacaran, gue nggak bisa bilang dia bego. Tapi kalau misalkan udah pisah, terus dia balik lagi sama pacarnya itu, gue bilang cewek itu bodoh. Ya iyalah, udah nggak ada ikatan, kenapa lo harus menerima? Ibaratnya gitu. Kalau menurut gue sih, nah kalau menurut gue tuh versi cewek. Tapi benar. Kan? Oh, gimana? Benar Apa banget. gimana? Belum itu jawaban Mbak ini benar. Ya benar, jadi gini, kalau cowok ketika lihat cewek yang hubungannya pacarannya ibarat kata lu tadi bodoh, ya mau dia mau pacaran atau dia nggak pacaran tapi balik lagi, ya sama aja bagi gua. Dia pacaran tapi diposesifin dalam tanda kutip yang nggak sehat, bagi gua sama aja bodoh, gitu. Karena cara berpikir ya, nggak tahu kalau misalkan dia punya kenangan, dia punya satu alasan kayak gitu. Karena kalau dia bertahan, dia punya alasan, dia punya udah siap nanggung resiko, gitu. Dengan resiko, kenapa dengan si cowok ini? Gitu. Bisa jadi dengan harapan, bisa jadi dengan dia bisa ngubah, gitu. Bisa jadi dia punya apa kayak gitu kan, dari apa yang dipunya si cowok. Nah, cuman sebenarnya yang namanya cewek di posisifin kayak gini, keyakinan bahagianya yang gue pertanyain. Dia bertahan nih, gitu kan. Ya namanya orang berhubungan, menjaga komitmen, tujuannya bahagia, ya kan? Nah, ketika dia punya hubungan yang nggak sehat, dalam tanda kutip posesif tadi, ya, yang apa-apa nggak boleh, bahkan main tangan kayak gitu, harapan bahagianya gimana sih? Karena dari pacaran aja udah begini, apalagi nanti ketika udah jenjang yang serius. Nah, maksud gue pola pikir bahagianya kayak gimana? Apakah hanya dalam hati doang? Atau harapan nanti bisa bahagia setelah dia berubah? Atau gara-gara luluh karena kita yang sabar? Atau karena takut nggak laku lagi? Gitu. Mungkin Nih, ya kayak dulu deh. ya mungkin kadang kayak gitu tuh ini loh, apa namanya, cewek itu ngerasa omongan pria itu manis. Kadang itu ada kayak gitu. Terus tuh jadi apapun yang diomongin orang, apapun yang diomongin cowoknya, walaupun dia udah sakitin segimanapun juga, kalau udah diomongin yang manis-manis sama si cowok, bakal luluh. Jadi mikir lagi, oh jadi dia ini kayak gini, dia udah minta maaf sama gue, yaudah deh gue pertahanin lagi gitu. Oke. Nah, terus tunggu dulu Okay. ya. Nah sekarang gini, kalau misalkan tadi lu selalu bilang nih, gimana sih pola pikir perempuan udah tau cowok kasar segala macam tapi masih mau terima bayangan untuk bahagianya gimana? Kayaknya sih tadi tuh jawaban-jawaban kita udah cukup lah ya. Pokoknya cewek kalau udah jatuh hati udah deh. Nah sekarang kalau misalnya kita orang balik nih tanya sama laki, dia udah tahu nih rumahnya di mana gitu kan, hatinya udah tahu nih mau kemana pun dia pergi dia bakal balik ke si A. Kalau udah tahu kayak gitu, kenapa dia masih main sama perempuan lain? Apakah sebesar itu ego laki-laki cuman karena bosan terus nyari perempuan lain? Ya kan? Itu satu. Terus yang kedua, ya kan? Lo yang bikin. Selalu dibilang perempuan tuh bodoh ya diposesifin laki-laki, perempuan tuh bodoh selalu diposesifin laki-laki. Perempuan tuh senang diposesifin, justru perempuan nggak senang kalau nggak diposesifin. Sekarang pertanyaannya, ketika perempuan nuntut perhatian laki-laki, kenapa dibilangnya ih manja banget, ih maunya diperhatiin? Giliran cewek udah seplong itu kalian posesif bilanginnya, kalian memberlakukan posesif itu ke perempuan. Kenapa harus posisi perempuan yang dibilang bodoh, lemah, terus itu di mana bayangan bahagianya? Terus kenapa laki bisa kayak gitu? Mbak ini ada masalah apa? Kayaknya hati dia gue udah bilang kalau di situ gabut, tapi kalau di sini nggak apa-apa, ya kan? nggak Bener gak? Ya setuju, ini kan mewakili cewek. Oh iya. Itu pertanyaan dari perempuan aja Raka. Jadi yang nonton ini bener. Bener. Iya tuh cowok. Yang cowok, woi jawab boy. Jangan. Jadi ngomong tadi Ika sama Nisa tuh kayak sosok gimana bayangan bahagia lo sekarang, gimana perasaan lo Ya bisa kan ini kayak kan gitu? pertanyaan. Iya. Ini pertanyaan itu maksudnya kasihan, paham nggak? Kasihan kalau kita ntar itu
Maksudnya Bukan, ngasih bukan. tanya tolong ngasih pasukan ke wanita-wanita. Kalau yang kata masih bodoh, minat kenapa kasar. gue pakai? Karena lu bilang tadi. Mm-mm. Gitu, gue hanya melanjutkan. Kalau misalkan lu nggak bilang bodoh, gue ikutin. Gue juga tadi bilang di mana bayangan itu juga dari bahasa lu. Ya, oke. Pertanyaan ya, gue jawab nih. Ketika cowok udah tahu rumahnya di mana, terus kenapa masih main sama yang lain? Satu, ini masalah soal kedewasaan pria. Benar. Takut ke Kedewasaan. Karena kalau dia masih main sama cewek lain, artinya dia nggak dewasa. Dia nggak bisa yang namanya ngejaga calon dari rumah dia, calon dari ibunya, anak-anaknya. Bener kan? Iya kan? Tujuan hubungan apa? Membina rumah tangga dong. Iya. Iya kan? Nah, jadi kalau misalkan dia masih main sama yang lain, artinya dia nggak dewasa. Gitu. Itu salah satu tanda buat cewek. Gitu. Jadi lu boleh balik lagi sama cowok ini asalkan ketika dia udah dewasa. Lu jangan sampai berhubungan dengan cowok yang nggak dewasa. Makan hati. Gitu. Bener, Itu aja kalau kata gua. itu lu kan, lu kok tahu. Kenapa pria bisa kayak gitu? Karena tadi ngomongin laki-laki tuh bisa main tempat lain. Lo yang buka omongan jadi nggak kepikiran soalnya. Iya. Menurut lu gimana? Tapi gue gak punya pacar gitu. Kalau gue udah punya pacar nih, yang maksud kalau udah punya pacar kan, iya kan? Udah punya pacar, malah main sama cewek lain. Sama aja kayak kejadian lu deket sama ini sama aja lah. Tapi kan gue gak pacaran itu. Iya, tapi sama aja. Kalau nih, gue jelasin ya. Yang pertama jawabannya, kalau gue punya pacar, Enggak salah, dipertegas aja kalau pacaran. iya, kalau gue pacaran, terus gue malah main sama cewek lain. Alhamdulillah gue kalau punya pacar gue nggak pernah jalan sama cewek lain. Alhamdulillah. Nggak pernah kan? Pertanyaannya kenapa masih main-main sama cewek lain? Gue kalau punya pacar, gue nggak pernah main sama cewek lain. Tapi kalau chatan, iya. Oke, sekarang gitu. gini. Nggak, sekarang gini. Kalau sesuai dengan hidup lo, sesuai hidup lo, itu dulu. Ini versi keduanya dong. Ini belum. Jadi versi pertamanya. Oke. Versi keduanya, ini cewek. Ini cewek. Ya. Di antara semua cewek ini bukan pacar gua. Oke. Tapi gua kemana-mana. Ya. Apa salahnya gua mencari satu yang cocok buat gua? Di saat udah punya pacar? Belum. Gua kesana sini cewek. Kalau cewek rambutnya gua pucet boy gitu. Misalnya kan cewek sama sekarang dia pucet boy kan. Kan gua istilahnya mau deketin kan. Pertama silaturahmi, mencari kawan, ya sebetulnya dia cocok satu gitu kan. Sesuai idaman mamah di rumah kan. Gitu. Benar sih, benar mencari nggak ada salahnya. Iya, benar. mencari. Iya. Cuma setahu gua, nih kalau pola pikir gua ya. Iya, gimana tuh? Iya, gua membantu kalian. Maksudnya, kalau misalnya cowok alasannya mencari yang cocok, gitu ya. Artinya si cowok belum punya kriteria yang pantas buat diri. Iya. Iya, makanya mencari dia. Makanya gue mencari. Tapi nih gue nggak bela lu. Makanya gue mencari karena apa? Karena gue lebih baik gue mencari daripada gue sok yakin pasti, ujungnya gue tinggalin. Tapi dalam Ya, proses tidak mencari semua itu lo ini nggak ngasih apa enggak gitu. Sedikit. Yang masih harapan dari aku yang salah. Kalau udah kayak gitu, perkenalan gue dan dia tidak terkesan dong. Enggak gitu. Tapi Pak. lo sama yang nyakitin hati sebenarnya kayak apa sih? Enggak. Misal nih lo udah deket Nah, apa ini sekarang gue tanya nih, kenapa cewek perasa banget? Ayo. Ya karena lo karena si cowoknya ngasih Kodratnya, Bos. harapan. Itu kodratnya. Bos. Soalnya aja tuh beda. Iya, Emang biasanya kalau Itu udah kodratnya. kodenya Nih cewek nih jawab. Egonya cowok itu seimbang dengan rapuhnya cewek. lemah gitu. Rapuh. Maksudnya perasa apa, Mbak? Perasa. Oh, perasa ya. Perasa dengan egonya cowok tuh sama, seimbang. Iya. Gitu. Makanya ketemu kenapa bisa jodoh karena si cowok bisa mengatur egonya, si cewek bisa mengatur sensitifnya. Gitu. Iya, si cewek ada yang lemah lupa. Nah, kalau soal bilang mencari cocok, Salah ngomong lu tadi. kalau soal mencari cocok, gue nggak kayak gitu. Nggak memberi harapan. Terus Ya, kalau pastian misalkan palsu. kalau misalkan mencari kecocokan, artinya lu memanfaatkan momentum di situ kepada setiap cewek yang lu kenal. Dekat, gitu kan? Iya. Kayak gue nyaman gak nih sama dia? Oh enggak, pindah. Nyaman gak nih? Enggak, tapi gua enggak pindah asal gitu enggak, gua tetap Sampai ke rumah. Gua bisa
bisa hari ini gue main sama dia, besok gue bisa juga main sama dia. Nah. Pasti tinggal pilih aja. Nah. Tapi dengan niat berteman. Emang kan hubungannya teman, gak ada apa-apa, gak lebih, gak kurang teman gitu. Ih, cewek itu nggak bodoh lah, bisa bedain mana yang memang buat temen doang, mana yang ngasih harapan. Nah, Bisa bedain. yang begitu, cewek membedakan yang kayak gitu ya kan. Kalau bedainnya gimana, Kak? Nah, Kalau gitu. ada cowok yang ngasih Nah, kalau begini berteman nih dengan baperan. Enggak, gua nggak mau karena punya teman yang sepikiran dengan gua. Jojong asik bareng santai aman gitu aja. Pokoknya. Tapi Ya, kalau- tadi lo bilang ya ngasih harapan dikit. ya lu sama sekarang aja kasih dong. harapan lu baper nggak? Ya kok ke gua sih? Misalnya kayak yang nasi goreng kemarin tuh. Enggak kan? Apa sih Oh, lo berarti jadi? ya, Wah, ini ya, ini gua kasih contoh kayak gitu. Kalau gue nih Pak ya, soal mencari cocok nggak cocok nggak gitu caranya. Ini versi cowok ya. Iya, kalau gue nggak kayak gitu. Nggak cetang dengan banyak cewek, enggak. Iya. Karena kalau gue sering badi nih, misal nih, misalkan nggak munafik, lihat dari fisik. Kalau misalkan nggak masuk, nggak bakal gue deketin. Nggak modal cantik, punya kriteria yang khusus. Misal, rumah di mana? Misal, Kalau jauh. kalau jauh, nggak gitu apa? Iya, itu sama gitu. Pak, contoh. Sama. Keluarganya misalkan etnis apa, suku apa? di sini. Iya benar, suku apa gitu nih. Sama keluarga boleh nggak? Gitu. Apa jadi apain tuh? ya maksudnya sama Cocok nggak sama dari kriteria ibu, bapak, kakek, nenek misalkan mau punya mantu tuh kayak apa? Oh iya. Nyesuaiin dulu di situ. Cocok nggak? Kalau nggak, ya ngapain dideketin? Iya benar. Walaupun misalkan fisiknya masuk, Iya. kayak gitu. Kedua, setelah mungkin kedua ngetes nih, ngobrol, catatan nyambung atau enggak gitu kan. Kalau nggak nyambung tinggal gitu kan. Iya. Tapi bukan berarti ngasih harapan, cuma sekedar pengen tahu. Kayak gitu. Awal kenal itu. Iya, awal kenal. Ya cewek di mana bang? Kalau lu baru kenal sama cewek itu agak nggak terbuka lah bang. Enggak. Gimana sih? Masa tiba-tiba lu baru kenal hai gitu kan? Ngomongnya dia asik apa enggak ya kan gitu? Nggak bisa bang. Maksud gua lu kalau udah kelamaan nih sama dia kan, mau nggak mau lu kenalan sama cewek itu makin lama cewek itu bakal baper. Gitu kan bang maksudnya? Enggak. Terus lu pergi gitu. Jadi sebenarnya bukan salah kami mbak. Enggak, kalau enggak bener gitu. Ini sudut pandangnya beda. Lu versi kenalan sosmed. Bener gak? Habis itu ketemu tapi udah. Iya sama aja kenalan sosmed. Yang gue maksud adalah ketemu di lapangan. Oh gua pernah itu. Maksud gue memang teman organisasi, teman main, temannya teman. Tapi ngomong-ngomong ini ya, balik lagi nih ke topik pertama posesif nih. Nah sekarang lanjut yang kedua, pertanyaan dua cuek. Hah? Enggak, kenapa cuek gitu? Udah jauh dari itu tuh, udah jauh dari topik utama. Kalau mau bahas ngejawab versi beda dari dia tadi yang gue nggak Iya. setuju mencari kecocokan. Kan yang udah jawabnya yang pertama nih. Nah yang kedua tadi apa pertanyaannya? Enggak, gue nggak kayak gitu soalnya. Udah kan jawabannya tadi. Udah sih Yang udah cuek, kejawab. Nah sekarang gua nanya. Ya, kalau dulu nih bang. Apa? Karena lu ngomongin kriteria nih tadi ya. Yang lu maksud cewek idaman kriteria tuh kayak mana? Ayo. Nih gini. Kalau Dari ini ya. Oke. Sekarang ini sebelum gue bahas itu, cowok suka sama cewek, tujuannya apa? Apa? Nggak tahu gua. Nah, tujuannya apakah cuma jadi pacar? apa emang Iya. serius? Apa tujuan mau cari yang serius? Gitu. Oh. Beda. Iya sih, bener beda sih. Gitu. Makanya Kalau gue bilang gua- kriteria. Kalau gua penyemangat. Gua kenal cewek, Iya, gua pengen bener, temenan, bener. gua pengen penyemangat, Gua setuju penyemangat nih. gua aja gitu. karena walaupun deket sama cowok, suka sama cowok, tujuan tuh penyemangat gue Iya, juga. penyemangat. Kalau Gini. untuk yang serius ya kayak Sekarang nih, gue ngomongin cowok dewasa dah. Kalau cowok dewasa, artinya dia mikirin masa depan. Iya benar. Nah, Benar. ketika udah ngobrolin masa depan, dia tuh udah tahu. Yang namanya cowok dewasa tuh udah tahu dia tuh butuh cewek yang kayak apa. Kriteria udah paham dia, dan nggak semua cowok punya kriteria yang sama. Karena kalau kriteria semua cowok sama, berantem kita rebutan, bunuh-bunuhan. Kriteria lu kayak mana nih? Dari fisik? Ya, nggak mesti dari gua dulu lah. fisik, dari kayak ini cewek orangnya begini. Haruskah cantik? Haruskah putih? Ya sesuai ajaran Nabi aja lah ya. Iya. Yang Itu pertama kayak adalah- Sila, Nabi berarti. Yang pertama adalah cantik, ya kan. Kedua adalah lihat keturunannya. Berarti kan cewek kan rata-rata cantik bang. Iya, cantik juga punya versi masing-masing. Gimana sih?
definisi cantik itu beda. Relatif Makanya- cantik itu. makanya Kalau gue nggak pernah bilang cewek itu jelek, karena gue dengerin gue dulu Cewek ngomong cantik makanya. gua. Pertama nih, ikutin anjuran sunat Nabi. Yang Iya. pertama cantik, kedua keturunannya, ketiga ekonominya, Iya. keempat agamanya. Tapi yang penting agamanya, baru yang lainnya. oke dah. Paham ya? Ada. Paham ya? Ya. Terus gue mau ngomongin apa lagi ya? Udah. Kriteria Nabi. Oh ya, bentar. Tapi yang paling penting adalah Akhlaknya. bukan. Yang Apa? paling penting itu cowok itu harus Harus. memilih cewek yang bisa buat dia tenang. Oh Oh iya. iya. Paham nggak? Paham. Tadi Mbak Niza. Bahas Kriteria posesif padahal. pria yang diinginkan itu. Iya kayaknya maksud gue kayak gitu loh bang, pertanyaan gue tuh. Kalau saya kayak mana pria yang baiknya begini, terus Itu mah- nggak boleh terlalu posesif, harus gitu, Private harus itu. gini gitu. Istilahnya mas gua yang harus diomongin nggak jangan diomongin, kriterianya yang gitu. Kalau ngomong kriteria itu nggak bisa disamaratakan sih ya. Iya, Karena kalau misalnya beda. ngomong Ika sama gua kriteria masih beda. Nah itu gue mau Gitu. perbedaannya itu. Tapi kalau misalkan mau cari jodoh sesuai anjuran ajaran Nabi, ya sah-sah saja, nggak apa-apa. Iya, Emang harus bener. pakai yang Iya. kata Edi Iya. tadi. nggak menyalahkan ini. Cuma kalau lu nanya kriteria gue gimana, gue nggak punya kriteria, Tuh. jujur. Nah. Karena kalau perempuan versi aku ya, gitu kan. Oh. Kalau mau cari cowok yang serius, gue nggak bisa cuman sekedar lo kenal gue, terus kita pacaran yuk kita serius, gue nggak bisa. Gue justru mempercayai dia serius, gue serius atau nggak sama dia pun ketika gue udah ngejalanin sama dia. Oh. Gitu. Jadi serius itu menurut gue bukan dari si pria doang yang ngajak ya, tapi gue juga harus serius. Karena kalau misalkan dia doang yang serius, tapi kalau gue udah nggak klik, nggak akan terjadi tuh tujuan yang pengen gue sama dia capai, gitu kan. Kalau gue gitu. Terus kalau kamu kriteria harus ganteng, harus tinggi, harus Ganteng jabatannya relatif apa-apa segala macam. Menurut gue tuh bonus lah. Gitu. Ya, itu Karena bonus. kalau perempuan tuh yang penting tuh kalau gue sendiri pribadi ya, nyaman gitu. Udah kalau gue nyaman, gue udah serak, mau dia buruk jeleknya insya Allah bakalan gue simpan. Dan yang lebih bagus lagi adalah bukan ketika kita pacaran ya, Iya. justru pas setelah kita udah gak ada hubungan sama dia, gimana pun caranya jelek buruknya dia cukup kita yang tahu Iya gitu. betul. Kalau menurut gue gitu, nggak tahu nih kalau cewek versi Dan gitu. tetap silaturahminya terjaga ya. Enggak sih kalau gue Kalau lu gue nggak pribadi lebih milih gue pacaran sama cowok baru nih, ya Oh. kan? Gue bakalan singkirin jauh-jauh, yang udah jauh ya udah, karena gue hidup Iya sama sih, orang bener, baru, bener. gue hidup sama orang baru, gimana pun gue harus fokus sama dia, gue nggak perlu kita lama-lama ngapain Bener. gitu. Nggak dianggap lagi gitu. Bukan gak dianggap ya kalau dibilang lu kenal gak sama ini, Lu gue nggak- kenal gitu. Tapi lu kalau maksud- misalkan gue tanya lu mantannya, iya dia mantan gue. Itu tuh arti silaturahmi nggak sih? Tahu? Apa? Maksudnya Ibarat kita mau ibarat nih kita mantannya nih ibarat nih. Heeh. Lu punya Bang Edi. heeh. Nggak bisa gitu berteman sejalan negor. Hai. Iya bisa. Kalau Bisa ketemu banget. kalau ketemu tuh kayak orang biasa gitu. Wih, Heeh. lu masa apa lu standar Bisa. tapi nggak ada rasa. Masa lu di jalan ketemu nih, lu lagi sama Bang Edi ketemu mantan lu nih. Ih, siapa? Ngebuang gimana Kalau sih? gue ngomong secara reality aja, lu punya mantan, udah gak berhubungan lagi sama dia. Heeh. Kalau gue gak berhubungan lagi sama dia, tapi gue akan flashback dengan yang dulu kan. Gue nggak mau hal itu tuh bakalan terus ke flashback. Gue ngeliat mukanya ini pasti flashback hal yang indah dari dia, yang bagus dari dia. Oh. Jadi menurut gue gini, kalau silaturahmi versi gue adalah ketika dia minta tolong gue untuk hal yang sulit, ketika gue bisa bantu, gue bantu. Tapi kalau misalkan hal itu bisa gue cegah gitu kan dengan perkataan dan perbuatan, ya kenapa enggak? Tapi gitu. tidak membenci kan? Tapi tidak membenci. Oh. Kalau membenci dan menyukai itu udah resiko orang berhubungan. Iya. Kayak gitu. Balik lagi ke Karena lupa itu nggak mungkin. Benar. ya, mungkin. Lupa itu keajaiban. Tapi yang jelas satu yang pasti, berhubungan sama orang baru, menurut gue pribadi ya harus pure fokus sama dia, nggak boleh bahas masa lalu. Bahas masa lalu Iya, nggak Karena bahas kalau sekarang. sama yang baru tuh Ya, harus karena gue juga nggak suka pasangan, pasangan. benar pasangan gue ngebandingin gue pun nggak nyebut namanya, mungkin aja gue nggak suka mungkin Iya, ya. benar, Iya kan? benar. Gua tahu Gitu cewek gue kayak sih. Lu gimana lu nih? Apa nih kriteria? Eh, Kalau tapi jangan tinggi-tinggi kriterianya. Kalau kriteria Tapi nggak ya, nyampe guanya. ya sama sih kayak orang-orang. Maksudnya gimana ya? Ya Gimana beda-beda. Cuma kalau misalnya Iya, iya, iya. pribadi, Hmm. gue tuh suka cowok yang mandiri. Ya udah sih gitu. Yang penting dia itu punya Punya motor. tujuan yang jelas gitu loh, tujuan Oh, hidup iya. yang jelas. Tau nanti kalau misalnya gue pacaran sama orang yang nggak tahu hidupnya luntang lantung apa nggak jelas itu gue nggak suka. Gak suka. Doang. Terus oh berarti lu nih kayak siapa isinya? Abu Ainun. Ainun. Oh ya, ini Di istrinya filmnya, Haji di Habibie. filmnya yang pas ada Jepri Nicole kan ditanya pas di laut.
kedepannya kamu bakal apa? Bingung, langsung diputusin. Iya. Gak ada kejelasan dong jatuhnya kayak gitu kan. Lanjut gimana? Bukan bingung, beda tujuan. Iya, Beda tujuan. Iya. Itu Aing ada pengen mengabdi negeri, Hmm. si itunya pengen keluar negeri. Iya. Tapi kalau menurut gue sih, kalau gue boleh nyampe pesan ya dalam video ini ke perempuan, menurut gue kalau Sampai. misalkan nggak apa-apa sih, setiap perempuan tuh punya kriteria masing-masing, tapi menurut gue nggak usah terlalu tinggi, karena kalau misalnya kita berhubungan sama seorang cowok, mau nggak mau kita pasti bakal tahu sisi buruknya dan segala macam, dan ujian lo tuh di situ, bukan ketika lo maksudnya ketika lo berapa lama lo berpacaran sama dia, berhubungan sama dia, Iya. justru ujian lo adalah ketika lo tahu sisi yang nggak lo pengenin sebenarnya dari dia gitu. Sebenarnya menurut gue sih gitu. Jadi nggak apa ya, nggak fair aja kalau lo cuman pacaran sama orang yang lo inginkan tapi lo nggak siap nerima apa yang Iya, ketika bener. lo tahu nggak sesuai sama keinginan lo. Udah gitu lebih dari kitanya juga. Misalnya kita pengen kayak gue nih, pengen cowok yang mandiri, gue juga harus mandiri dong. Kayak iya sesuai dengan memantaskan diri juga gitu loh. Jangan terlalu tinggi tapi kitanya nggak pantas untuk ngedapetin cowok yang mandiri gitu. Sementara ya gitu sih, maksudnya seimbang. Intinya cari aja yang nggak ada di kita, yang insya Allah bisa lengkapin, ya syukurin. Kalau nggak ada ya Iya, udah iya. terima gitu Harus- loh. Lo mau harus cari syukur. sampai ujung beruk mau dapet yang lo pengen nggak bisa. Tapi jodoh Bisa, tuh bisa. cerminan kita sih. Ya, Benar. jadi itu cerminan diri. Kalau Nah, itu lo tadi. rajin main, dapet cowoknya rajin main. Gitu aja. Kalau lo Tapi ya- orang yang lebih banyak dekat dengan cowok, ya cowok lo mungkin lebih banyak dekat dengan cewek. Nih balik lagi ke posesif nih ya. Jodoh itu cerminan. Posesif itu sebenarnya selama lo orang deketin perempuan, ya pernah lo nggak memperlakukan posesif itu sama pas proses PDKT? Nggak pernah gue. Enggak pernah. Malah gue malah lebih kayak ngetes gue. Iya, sama Kayak mana? gitu. Misal nih, Kasih tau bang. yang dulu, yang dulu, lo tau lah ya. Karena cowok itu semuanya sama. Enggak, belum tentu enak kamu nyamain. Tetep sama menurut gua. Ntar ceritain ya. Dulu nih gua yang sama yang terakhir ini, dia itu orang atau cewek yang sebenarnya banyak yang deketin, banyak yang peduli. Jadi gue Bahkan- tahu itu ya. Iya, lebih peduli dari gua. Flashback. AC. Lebih peduli dari gua kayak gitu. Bahkan dia sempat cerita ada orang yang ngasih coklat sama bunga gitu. Sementara lo enggak. Ada yang nitipin gitu. Ah. Tapi nggak ada yang tahu. Ibarat katanya Penggemar penggemar rahasia rahasia. lah. Nah, penggemar rahasia. Apa secret Mayer apa sih namanya? Wah. Bahasa Inggris nggak ngerti. Ya kayak gitu. Nah, gue bukannya kalau dibilang apa marah-marah, dibilang kesel-kesel gitu kan. Tapi gue nggak ngelarang. Bukan apalagi buang itu. Nggak kayak gitu. Gue lebih kayak ya udah kamu cari tahu siapa tahu ganteng, siapa tahu. Gue gituin. Cari tahu sampai dapet. Gimana caranya biar tahu? Ya tinggal lihat aja ciri-cirinya apa sama yang ditemuin sama teman kamu yang ngasih bunga itu dititipin. Kasih tahu, cari ciri-cirinya yang deket. Begitu. Tujuan Tapi gue lo apa? cemburu nggak? Ya, dibilang cemburu. Tapi itu tuh gue ngetes seberapa seriuskah dia ini sama gue. Oh. Paham nggak? Gue lebih ke situ daripada lo nggak boleh, lo ini jangan mau terima, buat apa? Sama aja gue memaksakan dia, gitu. Gue lebih baik lo tuh nanti buat gue bukan video aja, gitu. Gue lebih ke sana sih. Lo gimana? Benar. Sama. Semua cowok kan sama. Sumpah dah, dia tuh banyak banget yang deket apa segala macam, gitu. Dan gue nggak ngarang. Iya. Itu tuh ngelarang cuma alibi supaya cewek berpikir nih kalau ini nih cowoknya kayaknya nggak bakalan giniin gue nih gitu. Cuman alibi doang gitu loh Enggak, maksud gue. bukan sengaja. Apa emang udah pure aja lo kayak gitu. Bukan teknik ya, Iya. tapi memang gue pengen. Kadang kan cowok suka gitu tuh. Iya bisa. Oleh aja. Ya gue akui. Bisa jadi, baru bisa jadi. Cowok tuh punya sejuta cara. bener. Sejuta cara karena cowok tuh politikus kalau soal cewek. Kasih tau bang. Kasih tau apa? Lanjut deh. Ya gue bener, cowok itu Bener tuh, Mbak, emang. punya sejuta cara buat nampilin cewek yang cewek nggak sadar. Bahaya, hati-hati. Biar sadar baper gimana? Enggak. Pas udah bapak ditinggalin. Biar nggak sadar baper gimana Apa sih? sih? Itu Ditinggalin itu biasanya karena
itu si cowok pas berusaha mendekati kamu itu bukan hanya ke kamu, ada wanita lain sekali dua. Ternyata wanita lain itu lebih dari kamu. Maksudnya bukan lebih dari cantik atau apa, maksudnya Lebih cocok. lebih terbuka, lebih asik, cocok, asik santuy lah pokoknya. Kalau kenapa gitu? Kenapa gue bilang punya sudah cara, punya itu? Karena kan gue pernah bikin tulisan itu sebelum ketemu sini. Kak, tanya Kak, mana Kak? Tapi sebenarnya kadang cewek ya kayak kalau misalnya kayak gitu kan ngasih tahu nih ya, gue dikasih apa bunga ini sama, nah itu tuh sebenarnya juga pengen lihat cowoknya cemburu nggak ya sama gua gitu loh. Kalau misalnya si cowoknya kayak cuek nggak peduli, berarti dia mikirnya kayak ih jangan-jangan dia nggak ada perasaan sama gua pas segala macem gitu. Baru tau. Itu kalau menurut gue bang ya, cewek dengan cara kayak gitu Kode kan intinya. Iya, ngode. itu kayak kalau memang dia bener-bener serius mau Kode kan. Kalau kagak ujungnya cemburu, kesel gue lah ditinggalin jangan nyos lo. Gini. Iya kan? Kalau Makanya, kalau yang lebih sering kode untuk yang seperti itu, nah sedangkan hubungan yang kemarin itu bisa dibilang bukan pacaran dan apa, karena ibaratnya itu tuh gue kalau misalnya flashback nih ya, mudah-mudahan kita jodoh dan sama-sama paham dan sama-sama punya niat gitu. Tapi untuk yang ke baper arah yang ngetes cemburu atau enggaknya, sama-sama paham, nggak sebegitunya gitu. benar. Benar. Bagus jawaban. Bahkan ini bicara misalkan yang pengalaman gua. Jadi yang kemarin tuh kayak gitu yang terjadi, sama-sama pengen serius. Ya, poinnya di situ sama-sama pengen serius dan selalu bilang mudah-mudahan kita jodoh gitu dan tahu sama-sama suka gitu. Dan lebih kayak menghindari lah sama yang namanya terlalu baper, terlalu bucin, itu sama-sama menghindari kayak gitu. Dan poinnya kita lihat nanti gitu. Jadi nggak bucin. Iya. Sebenarnya bucin tuh apa sih? Bucin tuh Zaman terlalu sekarang tuh kan banyak Coba kasih suka ngomongin bucin. anak Gak milenial. tau sih, gue gak ngerasain bucin tuh. bucin itu budak cinta. Oh iya. Singkatannya. Bucin. Apakah anak kata-katanya budak, jadi orang nggak pengen jadi bucin? Gitu maksud gua. Tapi nyatanya presentasi Bukannya bucin Mereka itu tahu justru bucin itu orang-orang budak yang itu atau mau budak berjuang itu? ya menurut gua sih. Beda. Menurut gua sih. Beda berjuang sama bucin beda. bucin itu kata yang bisa Mungkin kalau misalkan gak dikasarin tadi gitu, Iya, dia masih mau kalau bucin yang hubungan pacaran gitu. termasuk bucin, termasuk Dimanfaatin, bucin. termasuk bucin itu. Gitu. Itu berjuang beda. Tapi tergantung konteksnya sih. Karena Bucinnya bucin bagaimana tuh nih? kayaknya udah orang tuh gampang banget ngomongin Orang bucin gitu, padahal hal sesimpel pokoknya berkaitan sama cinta perasaan itu sebenarnya bucin gitu. Iya. Dan gue pengen mematahkan itu tuh belum bisa gitu. Candaan aja itu sih. Kalau ada quote bilang aja bucin, kamu bilang orang bucin, iri bilang bos. Bener. Sebenarnya itu candaan doang bucin itu. Kayak misalnya biar Istilah wih doang. pakai serius ya cewek gua ada bucin dong. Biar ada basa-basi aja gitu, sebenarnya. gitu ya. Kalau Oke. gua mengartikan bucin tuh ketika seseorang melakukan apapun karena takut ditinggalin, karena takut cuma dia yang mau sama gua, itu bucin. Itu bucin ya, termasuk bucin. Oh gitu. Kalau kata gua bucin tuh itu. Itu kata Teddy, kalau kata lu gimana Pak? Bucin tergantung konteksnya. Bucin adalah hal yang gimana dulu, yang dengan kejadian seperti apa dulu, harus bagaimana gitu. Oh gitu. Tergantung konteksnya. Tapi tergantung konteksnya lah ya. Berarti semua orang bisa ngalamin bucin sebenarnya. Semua Bisa. bisa. Ya gue bilang tadi bucin tuh takut dia pergi, takut lo nggak bisa dapet yang kayak dia lagi, takut pokoknya lo nggak percaya diri dah gitu. Jadi lo melakukan apapun supaya dia nggak marah gitu. Itu bucinnya tuh gue. Tapi kalau misalkan, aduh udah ngomong rumah tangga udah beda sih ya. Belum, kita nggak tahu. Ya kan? Ya soalnya kalau misalkan dalam rumah tangga berarti hal-hal kayak gitu kan perlu. Beda. Jadi ya udah lah ngomongin tuh, udah bilang beda. Beda lah, itu bukan bucin lagi, namanya udah ibadah Udah itu. ibadah ya? Ibadah, bener bang, ibadah. Apa lagi? Ketika lu suka sama orang, dan orang tuh suka sama lu, atau pacaran, gitu ya. Ada yang lain lebih dekat dan lebih baik. Apa yang Anda lakukan? Yang lain lebih dekat lebih baik tuh maksudnya dari cowoknya atau Ada- dari gue nya?
Jadi kita nih pacaran udah nih misalnya. berkomitmen gitu kan, ada orang lain yang menggoda Iya. kita, yang menarik perhatian kita, dan posisinya memang lebih baik menurut kita. Oh, gitu. Apa yang kita lakukan? Kalau gue misal nih gue udah punya pacar ya kan. Terus tiba-tiba ada cowok ya gitu lah ya. Ya. Nah kalau gue sih milih ya udah tetap sama pacar gue karena udah berkomitmen. Kalau itu bukan pacar lo, Kalau bukan pacar gue ya nggak apa-apa dong, masih Iya, free Bang. dong gue jadi. Pertanyaan lo pertanyaannya gitu kan pertanyaannya. Pertanyaan kalau udah Ternyata pacaran. kalau udah punya Oh, iya. misalnya udah punya cowok, terus tiba-tiba ada cowok datang yang lebih Lebih baik baik. gitu loh. Oh, iya. Kalau gue ya tetap ke cowok gue lah karena ya gue udah punya cowok gitu loh. Masih kecil pacaran. Kalaupun ada yang lebih baik kan nggak bakal ada habisnya. Nanti kalau misalnya gue sama cowok yang lain, terus nanti ada tiba-tiba ada cowok lain yang lebih baik lagi, gue sama cowok ntar ganti-ganti terus dong, nggak ada habisnya. Iya, benar. Loh, gimana? Sama? Pacaran aja bahasa gitu. Gue tetap stay. Sama ya? Ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Menurut lo, ketika sepasang cowok cewek menjalin hubungan, putus nyambung, kenapa bisa gitu? Ego sih. Hah? Itu. Ego. Kata Mawar dan Jong lebih dari egoku. Itu kan kata mawar, itu kata Berarti Ika. Enggak, maksud gua putus nyambung. Artinya putus ada masalah, ya kan? Iya. Terus balik lagi, ada masalah lagi, balik lagi. Yang dia harus selesaikan itu sebenarnya masalahnya kan, bukan hubungannya. Balik lagi ke Iya mood sih. bang, misalnya cewek itu. Hah? Mood. Artinya masih percaya gitu ya? Iya masih percaya. Apa ya? Kalau menurut gue sih ya, segimanapun masalahnya, yang harus diselesaikan ya itu masalahnya diomongin gitu baik-baik. Kalau misalnya balikannya cuma sekali dua kali ya itu oke lah, mungkin ini ngasih kesempatan kedua gitu kan. Cuman kalau misalnya udah yang terlalu berlebihan kayak gitu, menurut gue ini dong nggak cocok dong sebenarnya. Tapi dipaksakan untuk cocok. Tapi ujungnya mau lagi balikan dengan 1000 kata. Nah itu tadi karena si cowok Lulu itu udah lagi. lulu, Lulu si lagi cewek itu kan. udah lulu. Nah, jadi pertanyaan Bang Edi, kenapa bisa putus nyambung? Ya karena si cewek itu ya Ayo. ada sayangnya itu loh. Ya berarti sayang. Ya berarti Ya sayang. udah, sebenarnya jawabannya itu aja kan Bang. Berarti sayang. Ya tapi kan seharusnya kalau misalnya dia punya masalah ya jangan putus lah, bisa diomongin gitu loh baik-baik. Tapi kalau misalnya emang hubungannya nggak bisa bertahanin ya udah. Benar. Lalu, kenapa lu? Kalau gua balik lagi Ke diri gua. Ke laptop. Enggak, ke diri gua, balik lagi ke diri gua. Kalau gua jadi posisi itu berarti gua orang yang gampang menyerah. Sebelum gua menjudge pasangan gua itu mudah menyerah ya. Karena kalau udah putus berarti kesempatan dua-duanya. Nah, kalau gua jadi posisi itu putus balikan, artinya gua butuh orang yang lebih dari pacar gue ini. Maksudnya gini, gue harus nemuin pacar yang ketika gue bilang putus dia nggak bakal mudah gitu gue ngelepasin sebelum dia bisa nyelesain masalahnya, sebelum dia bisa ngeyakinin gue. mantep bener emang. Lo. Udah. Oke. Sekarang ini, pertanyaan gue ketiga nih. Kalau cewek nggak respon, cowok nggak bakal berani. Oh ya. Enggak juga. Kalau nggak respon, nggak bakal berani. Tergantung cowok ya Bang. Iya. Ya udah nih versi lu deh, nanti pertanyaannya gimana? Ya. Tapi bener juga gitu. Kan kata gue respon, belum tentu mau. Iya bener. Respon, paham nggak respon? Bener Bang. Kalau cewek nggak respon, cowok nggak bakal berani, nggak bakal mulai. Nah, pertanyaan gue gini, ketika cewek menerima seseorang cowok jadi pacar gitu kan, dengan kondisi yang belum siap. Salah satu masalah ketika pacaran. cewek, Menerima cowok, kenapa? maksudnya pacaran gitu ya, sama-sama paham belum siap untuk ke arah serius, Oh gitu. bahkan nggak kepikiran. Nah, gue pengen nanya versi cewek, kenapa milih cowok yang memang belum ada kesiapan? Kenapa? Gitu loh. Apa karena memang kenapa nggak nanti aja udah nunggu dia siap baru? Iya. Iya. Gitu loh maksud gue. Kenapa nggak nunggu dia siap baru deh kita serius untuk sampai ke pernikahan? Kenapa dijalanin saat muda yang tahu yang bener-bener paham belum siap? Iya. Karena
Kalau cowok gampang, karena cowok itu memang naluri suka mengganggu cewek. Bahasanya gimana ya? Mengagumi, bukan maksudnya. Kalau cowok tahu jawabannya kenapa? Kenapa mau pacaran? Karena memang suka deket dengan cewek. Iya. Paham nggak? Kita kan udah coba ngomongin penyemangat. Iya. Maksudnya. Iya kan mau penyemangat. Lu aja ke duluan Kak. Ya, penyemangat kan jawabannya. Iya. Penyemangat. Kita sepakat tadi ya. Penyemangat, udah. Ikut betul lah. Enggak, tapi dia pertanyaannya Pertanyaannya pertanyaan dia itu panjang, kenapa panjang. cewek mau sama cowok yang serius tapi sebenarnya belum siap gitu loh. Tapi udah nganggep kalau dia serius pokoknya Iya. gitu lah gitu. Padahal Padahal belum cowok siap. itu belum ada kesiapan juga. Belum tahu. Lu gimana Kak? Tapi kalau anak muda kayak gitu nggak ada pikiran ke situ bang. Ya makanya ini tanya kenapa? Gimana sih, gue masih bingung nggak pertanyaannya. Ya kan kadang muda. Nih, nah dengerin Ed, sekali lagi Ed. Kalau dewasa ini. Bener ya? Pertanyaannya. Gini. Dua dewasa. Ya sekarang gini. Iya juga ya. Iya. Misal. Kan ini muda. Ya udah. Misal. Ini kan dari berbagai perspektif. Gini. Kenapa pacaran sama orang yang belum siap untuk menikah? Kenapa? Dan lu menanggung resiko bakal yang nanti gagal gitu. Resikonya. Apa cuma karena yang penting bareng-bareng, senang-senang bareng-bareng? Kenapa? Resikonya kan fatal tuh. Bisa jadi sampai orang tua saling kenal, deket, nggak jodoh. Iya. Gak ngalamin sih gue sebenarnya, cuman kalau menurut gue nih ya, Gak ngalamin gimana? Udah pernah pacaran juga? pacaran cuman emang niatnya Pacaran aja. bukan, emang niatnya serius. Tapi udah lu tahu dia udah siap. Belum sih. Nah, Ya enggak serius dong berarti. Kita ini masih muda. Tapi gini loh, Kalau pacaran kalau ada misalnya- pacarannya serius. Bohong. Ada. Bullshit. Ada. Bohong. Ada. Kata Pak Ustadz kalau dia Karena gini, serius kan menyayangi cewek- mencintai ibu. Nikah kan tidak. Karena cewek itu pengennya berjuang bareng-bareng. Misal nih kan gue nih misal nih pacaran gitu kan. Nah terus tuh gue tahu dia masih sekolah apa segala macem gitu kan, belum siap secara finansial apa segala macem gitu kan. Nah gue pengen tuh karena udah satu pemikiran, karena udah klop, gue pengen nih berjuang bareng-bareng sama dia supaya nantinya bisa ngebangun nggak kesiapan itu tadi. Jadi lebih tepatnya gini bang ya. Lebih tepatnya gini nih. Oke, lo menurut Kalau gue cowok berkata yang kata lu tadi pacaran, cewek kenapa mau pacaran sama cowok yang belum siap nikah, ya kan? Itu jiwa muda gue nih, itu karena sekedar karena lu suka sama dia, lu ngagumi sama dia, lu sayang sama dia, gitu doang. Cuma lu jalan-jalanin aja. pengen senang-senang aja. Seiringnya jalan waktu kita nggak tahu. Dengan berjalan waktu makin lama pacaran berarti kan kita nggak tahu, ngikutin seiring jalannya waktu aja gitu. Aku serius sama kamu ya memang serius pacarannya. Tapi kalau di ke jenjang yang lebih serius maksudnya serius, kalau yang benar-benar serius itu nikahin nanti dulu. Jadi jangan terlalu percaya pembicaraan pria gitu. Gak, lu kayak gimana sih? Lu dukung pernyataan gua atau apa? Klarifikasi. Jawabannya nolak, tapi endingnya kok jangan terlalu percaya ngomong. Gimana sih? Iya, kayak penting nggak sih maksud gua. Jadi Ya, cowok itu cuman apa ya? Cowok bilang serius, aku serius sama kamu. Itu maksudnya serius jalanin itu doang loh bang. Tapi kalau memang yang benar-benar real 100% serius itu ya dinikahin gitu. Ya, Kalau anak-anak muda kayak gue ini serius pacarannya aja gitu. Itu nggak sih lo? Iya, paham. mungkin karena itu tadi. Kayak misalkan kayak gue nih, ya nggak tahu sih pribadi apa sih? Gue bingung ngomongnya. Ya udah bang, gimana bang? Jadi itu masalahnya. Kalau misalkan jalan-jalanin aja, ya kenapa harus pacaran? Kenapa nggak saling tahu aja? Sudah cukup. Jangan bilang Enggak. orang ceweknya bang. Gue sebagai cewek nggak mau. Sorry, kalau misalkan kayak gitu ya, tergantung sih perempuannya ya. Iya kan. Kalau gue pribadi gue nggak mau. Gue lebih pacaran ya udah serius. Serius bener kata si Iqbal. Iqbal ya. Serius itu dalam arti aku bakal nikahin kamu gitu. Kadang cewek terlalu happy dengan kata-kata aku serius bakal nikahin kamu. Udah dengan kalimat kayak gitu aja perempuan tuh udah kayaknya udah fix gitu kan. Sementara kalau gue pribadi gue enggak. Justru gue nggak mau punya pikiran kalau dia mau nikahin gue. Ada apa sih? Sekarang buyar gue. Kalau misalkan dia mau nikahin gue, ya udah jalanin aja nggak usah pacaran. Gue justru nggak mau kayak gitu.
Kalau lo suka sama gue, kalau lo serk sama gue, deketin gue, jalin hubungan sama gue. Soal lo mau nikahin gue apa enggak, ya udah prosesnya ada ketika lo bersama gue, gitu loh. Benar. Buat apa gue nggak perlu kalimat gue bakal nikahin lo, gitu kan? Gue bakal nikahin lo. Benar. Terus untuk gue menjaga lo adalah gue nggak usah pacaran sama lo, gitu kan? Gue nggak butuh, gue maunya gue ada status. Mau status itu berakhir dengan pernikahan atau bukan itu udah Allah alam yang tahu. Dengerin bang tuh. Gitu ya. Gue memang tidak menjalankan sunnah Nabi, maksudnya anjuran-anjuran Nabi ya. Gue salut sama perempuan-perempuan yang ta'aruf nikah, gue salut. Gue pengen bisa kayak gitu kan. Nah, sedangkan jalan hidup gue ternyata belum bisa kayak gitu. Salah satunya jalan adalah dengan gue percaya sama Allah. Yang gue jalanin ini adalah gue berhubungan sama pria yang baik. Kalau misalkan pria ini baik, memang baik jodoh buat gue, jadikan dia sebagai suami gue, nggak cuma sebagai pacar gue sekarang aja gitu. Jadi gue malah nggak mau menuntut untuk orang yang gue pacarin nikahin gue, enggak. Kalau memang teman-teman kan selalu bilang kayak gini kan, kalau dia serius sama lo, dia pasti nikahin lo. Benar. Gue cuma selalu bilang, kalau gue sudah siap untuk menikah, kalau laki-laki yang gue pilih udah siap untuk nikah, gue bakal nikah hari itu juga tanpa lo omongin. Iya, Tapi kalau misalkan gue belum siap nikah, tapi cowoknya Iya. udah siap nikah, gue gak akan mau nikah juga ya, karena gue gak siap menikah. Buat apa gitu? Kalau gue itu perempuan versi gue gak bisa yang namanya gue sayang lu, lu sayang gue, harus pacaran. Gue gak mau kayak gitu. Kalau lo mau sama gue, lo jadi pacar gue. Ayo serius kemana? Nikah ya, ayo nikah. Kalau enggak ya sudah, kalau alam. Dah, itu kalau gue. Menjawab itu kayak menjawab pertanyaan netizen gitu. Dulu kayak ini dengerin emosional. Oke. Nah, itu gua hargai pendapat lo kayak gitu. Kan? Itu prinsip lo. Cuman kan ntar dulu, aduh lupa gua. Oke, gini. Coba lo flashback. Seruan mana nih menurut kalian ya? Seruan mana? Seruan waktu PDKT atau ketika sudah lama pacaran? Lu dulu Pak, gak mau gue cewek terusan jawab. Lu kata aja lu setuju sih nyangka. Karena ini berkaitan dengan pertanyaan yang gue tanya. Seru PDKT atau ketika sudah lama pacaran? Kate lah bang. Apa? Tapi kalau gua kayaknya bingung gua juga nih bang. PDKT sudah lama pacaran. Seru PDKT atau sudah lama pacaran? udah. Ya kalau gua sih ya lebih sering PDKT karena udah sering PDKT-in cewek-cewek gitu aja. Lebih seneng PDKT dibanding lama pacarannya gitu. Maksud gue ini, rasa waktu PDKT lebih pilih lebih seneng rasa saat PDKT atau rasa yang sudah lama pacaran? PDKT. Gitu. Iya. Kenapa? Ketahu. Seru. Karena kita Iya masih sih, PDKT. Karena tantangannya di situ, Bang. tantangan apa lu cewek yang diusaha diperjuangin? Ya, sama aja. Ada tantangan nih gitu loh, kalau misalnya kayak PDKT nih. Ada hal-hal baru gitu loh, kita harus tahu si cowoknya kayak gimana ya. Jadi ngulik tahu, nyari tahu gitu kan, itu tantangan gitu kan maksudnya. Ya lebih seru PDKT kalau udah lama pacaran kan kayak sayang sih sayang. Udah tahu. Gue udah tahu sayang gitu. Jalanin aja komitmennya gitu. Yuk, seru PDKT atau dalam pacaran? Pacaran. Apa? Bohong. Serius? Apa? Karena gue nggak jarang PDKT. Maksudnya gini, kalau gue ngerasa cowok itu suka sama gue, langsung to the point gue tanya, lu suka sama gue nggak? Kalau lo nggak suka sama gue nggak mau ngeladein lo gitu. Gue orangnya to the point kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanya gue seruan pacaran atau PDKT, gue pilih pacaran. Kenapa? Karena gue lebih jadi diri gue sendiri sih pas pacaran. Kalau pas PDKT gue capek, so jaim, so nahan, cemburu dan segala macem. Gue nggak suka kayak gitu. Gue lebih pilih pacaran gitu. Dan lo pikir emang ngejaga perasaan sayang dan bikin orang itu tetap sayang sama kita pas proses PDKT doang? Justru pas pacaran, gimana caranya orang tuh bisa stay sama gua dan dia selalu suka sama gua. Iya benar. Gak sih gitu. Bener sih. Maksudnya Makanya pas ditanya- cowoknya gitu bang. Kan yang ditanya seruan mana ya, sebenarnya seruan PDKT. Ya kan itu kan opini orang tantangannya masing-masing. beda. Tapi kalau ditanya PDKT seru apa enggak ya gua jawab seru. Kalau ditanya pilih yang mana gua pilih pacaran. Seruan malam pertama belum ngomong. Oh iya. Mau ngerasain, Makanya tahu gue pengen seru. cepet jadi orang sukses, menikah muda. Amin.